Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah, serta acana di ayat 188 Allah meninggalkan tentang akhilah fungsi dari hilal, sebutkan mawaqitul linnasi wal haji, eta teh waktos bikin ibadah sareng ibadah haji. Oke, dina ibadah haji atau dina bulan-bulan di 12 bulan aya 4 bulan anu diharamkan ku Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Itu diharamkan untuk berperang. Maka di ayat 190 Allah Subhanahu wa taala membahas berkaitan dengan perintah untuk berperang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatiluna la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah oleh kalian. Nah, ini adalah perintah untuk berperang. Ayat pertama yang diturunkan untuk berperang setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena ketika di Mekah itu tidak diperbolehkan untuk berperang, walaupun dianiaya, walaupun disiksa, didolimi, bahkan tak jadikan target untuk dibunuh. Nah, tapi di dalam waktu kurun ketika masih di Mekah itu perintahnya adalah untuk fa'fu anhum wasfah idfa billati hiya ahsan, cing lapang dada we hampura. Kemudian juga ganti keburukan mereka itu dengan kebaikan. Bahkan Nabi disebutkan anta alaihim bimusaitirin, kau itu bukan orang yang keras, yang memaksa seperti mereka. Nah, di Mekah itu ayat-ayatnya adalah perintah untuk mempersiapkan mental sebenarnya. Mempersiapkan mental karena orang-orang beriman itu berperang itu bukan karena diperangi saja, bukan karena didolim, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya anu mahal nama. Nah, kabuktian ketika sudah di Madinah, mental mereka adalah mental karena berperang karena diperintah Allah. Lain mupus kuyang, lain balas dendam gitunya, lain hayang nyokot di harta nu ditinggalkeun ku alatan hijrah, bukan, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan mental ini nanti dibuktikan dengan kesiapan mereka mengikuti aturan-aturan di dalam berperang. Jadi sanajan berperang bisa sampai membunuh, tapi aya aturanana teman. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa walaupun ayat ini perintah untuk berperang, tetapi untuk izin memerangi orang yang berperang kepada kita mah sudah ada di dalam surat Al-Hajj. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan untuk berperang bagi orang-orang yang telah memerangi kalian, itu mah sebelum ayat ini turun. Nah, kemudian juga kalau setelahnya, kalau ini perintah untuk berperang pada orang-orang yang memerangi kalian, nah nanti ada di ayat At-Taubah ayat 5 katanya perintah waqtulul musyrikina kafatan, maka perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan. Nah, ini menghapus katanya hukum bahwa memerangi itu bukan hanya orang-orang yang memerangi kalian, yang tidak memerangi orang-orang kaum muslimin pun juga diperintahkan untuk diperangi. Nah, ini yang harus didudukan nanti, karena ini perintahnya itu untuk Nabi dan para sahabat yang paling pokok. Karena Nabi diperintahkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ada perintah untuk berdakwah ya teh, lain berperang. Untuk berdakwah walaupun harus dengan berperang. Sebab beda
antawis dakwah jeung perang. Sanajan hiji waktu mah anu dakwah teh kudu perang, tapi nu perang mah cantang tuh dakwah. Aya anu pasea hade nu gelut henteu anu halus mah naon? Anu mempertahan hak sanajan kudu nah, gitu. Jadi gelutna mah goreng. Ngan lamun hiji waktu kudu mempertahankan hak, kehormatan, harga diri, agama, negara, sanajan kudu gelut, ayo. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ini yang dibedakan di dalam ajaran Islam. Nah, kemudian ini dibatasi waqatilu fi sabilillah. Ada kait, ada ikatan bahwa orang-orang beriman itu hanya boleh berperang itu di jalan Allah. Jadi bukan seperti orang-orang dulu Portugis, Perancis, kemudian juga Belanda yang berperang itu untuk menjajah, yang berperang itu untuk membuka jalur perdagangan mereka, menganiaya, mendolimi dan juga berlaku sewenang-wenang. Bukan seperti itu. Tapi orang-orang beriman itu didatangi oleh orang-orang Islam itu untuk diperangi itu adalah di jalan Allah. Makanya sok katinggal dina sejarah lamun didatangan ku jelema-jelema orang-orang kafir sehingga penjajah-penjajah eta teh naon si negara anu di perangan teh jadi mariskin. Minimal lamun teu miskin oge jadi negara persemakmuran. Negara naon namina teh? Negara bekas jajahan seperti itunya. Nah, tapi kalau negara-negara yang didatangi diperangi oleh Islam setelah itu jadi makmur. Jadi makmur, jadi aman, jadi tentram karena Islam itu bukan untuk menjajah. Karena Islam itu bukan untuk merampas hak, Islam itu untuk berdakwah. Nah, ikhwati rahimakumullah, kemudian kalimatnya itu alladzina yuqatilunakum. Nah, ini suka banyak diartikan perangi oleh kalian orang-orang yang telah memerangi kalian. Jadi lamun itu can merangan urang mah teu meunang di perangan. Ini kan ya kalimat nanya, dan perangilah oleh kalian orang-orang yang memerangi kalian. Geus acan itu merangan urangnya. Acan berarti lamun can merangan urang menang di perangan. Itu sana Islam jadi naon jadi polontong gitu mah. Nah, merangan wae anu teu naon. Nah, kalau diartikan baru boleh memerangi orang yang telah memerangi kalian itu kurang tepat. Karena kalimatnya dengan fi'il mudhari. Alladzina yuqatilunakum. Yuqatil itu belum berperang, tetapi akan memerangi kalian. Jadi orang beriman tong nungguan di perangan heula. Tingali waspada lamun itu geus aya galagat rek marangan urang, geus galagat misalna teh menganiaya utusan urang, kemudian atau sudah mulai masuk invasi persiapan apalagi mengumumkan akan memerangi orang-orang muslim, itu sudah boleh diperangi. Tong nungguan itu datang heula ka dieu. Jaga heula di benteng-benteng batasan wilayah urang. Bahkan kalau bila perlu mereka sudah mengumumkan urang merangan ka ditu ge teu jadi masalah. Nah, ini pemahaman dari alladzina yuqatilunakum. Wala ta'tadu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kalian itu melebihi atau berlebih-lebihan dalam berperang tersebut. Atau ayeuna nu ngaranna berperang mah nya mau mungkin gitu nya nepikeun ka sopan punten bade nyabok mohon mangga teu mungkin itu bergerak semua karena kalau kita tidak membunuh pada suatu kondisi kita yang harus dibunuh oleh musuh. Makanya perang itu dikatakan di ayat yang lain kurhun lakum, tidak disukai oleh kalian. Sebab mau tidak mau anu eleh pae istrina jadi janda,
anakna jadi yatim, hartana teu kaurus dunya, negarana ditinggalkeun. Kemudian juga jadi tawanan, itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Tapi bisa jadi kata Allah ada kebaikan setelah itu yang lebih banyak daripada kalian tidak berperang. Karena ngelehan terus orang dijajah, didolimi, dianiaya, kan itu tidak. Jadi untuk melakukan sesuatu membela harga diri itu, kalaupun dengan perang maka itu diperbolehkan. Nah, kalimat ta'tadu ini adalah batasan di dalam Islam bahwa orang Islam punya etika untuk berperang itu. Tadi pertama, tidak akan memerangi orang yang tidak mengganggu. Kalau sudah akan menyerang maka itu boleh diperangi. Yang kedua, kalau misalnya berperang itu tidak boleh memerangi perempuan, karena perempuan itu sudah disepakati tidak boleh ikut berperang. Kalaupun boleh ikut itu bukan untuk berperangnya, tetapi membawakan makanan, kemudian jadi ahli kesehatan, itu tidak boleh diperangi. Kemudian juga anak kecil tidak boleh. Kemudian juga orang yang sudah lansia, orang yang sudah tua, kemudian para rahib atau pendeta, kemudian juga fasilitas-fasilitas agama, ya, gereja tidak boleh dihancurkan. Kemudian juga fasilitas-fasilitas negara itu yang tidak digunakan untuk berperang, ya, rumah sakit, sekolah, itu tidak boleh. Taman, alun-alun itu tidak boleh digunakan, dihancurkan karena bukan fasilitas yang digunakan untuk berperang. Yang boleh itu adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk berperang. Teng wajahna, pangkalan militerna. Nah, itu baru diperbolehkan. Itu pun juga kalau mereka sudah menyerah tidak boleh terus-terusan kagok mumpung geus eleh teu meunang. Namun geus eureun tidak boleh. Bahkan kalau misalnya ada orang yang ketika akan diperangi, aku ilaikumussalam, mereka itu menyerah, tidak mau berperang, itu juga tidak boleh teruskan. Ya, supaya beramakan tujuan anak untuk berdakwah. Kalau tidak mau masuk Islam, kalian membayar pajak. Kalau tidak mau membayar pajak, tidak mau masuk Islam, baru kalian diperangi. Dan kalaupun membayar pajak sebagai kafir dhimmi itu dilindungi. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas di dalam berperang. Napikeun ka naonnya tatangkalan yang sedang berbuah juga tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dirusak. Nah, tujuannya yang berbeda, mentalnya yang berbeda. Makanya diikat di pertama qatilu fi sabilillah. Nah, ayat ini kalau kita lihat perintahnya untuk orang-orang mukmin secara keseluruhan. Jadi orang-orang mukmin juga ada kewajiban untuk berperang ketika agamanya, negaranya itu diganggu. Maka di beberapa negara warga sipil pun juga diwajibkan ikut militer. Ada wamil. Pernah ada wacana di kita juga bela negara. Jadi orang-orang itu diwajibkan untuk latihan militer. Kenapa? Karena suatu waktu kondisi jumlah pasukan tentara itu terbatas, dan itu juga kewajiban bagi semua warga negara untuk membela negara dan agamanya apabila diganggu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.